7 Mei lalu, Pakistan diserang oleh India. India meluncurkan serangkaian serangan udara dan rudal lintas perbatasan yang disebut Operation Sindoor. Dalam pernyataannya, pemerintah India mengklaim menargetkan 9 situs infrastruktur teroris di Pakistan yang disebut terkait dengan penyerangan di Pahalgam. Namun Pakistan menyatakan bahwa sasaran tersebut adalah lokasi sipil, bukan markas militer. Korban dari serangan India ini pun justru adalah warga sipil, anak-anak, dan wanita. Bahkan rumah ibadah pun tak luput dari serangan. Kota Bahawalpur yang padat penduduk dihantam, menyebabkan kepanikan massal. Salah satu yang paling mengejutkan, beberapa masjid yang menjadi pusat kegiatan warga justru menjadi target. Meskipun dalam kondisi genting, warga tetap salat berjamaah di tengah puing-puing masjid. Gambar ini kemudian viral di media sosial Pakistan. Tapi pertanyaannya, jika tempat ibadah adalah persembunyian teroris, namun kesemua korbannya adalah warga sipil, bukankah ini berarti India merekayasa narasi untuk membenarkan pembunuhan sipil, taktik sama seperti yang dilakukan Israel terhadap Palestina? Menurut sumber berita, konflik ini sebenarnya berawal dari serangan Pahalgam 22 April ini, yang menewaskan puluhan turis India. India menuding militan yang didukung Islamabad, Pakistan, sebagai pelaku serangan ini. Namun tak ada bukti dari India. Tentu saja Pakistan menolak klaim ini. Serangan udara besar-besaran India terhadap Pakistan ini menewaskan sedikitnya 26 orang dengan puluhan lainnya luka-luka. Kedua negara tetap bersikukuh. India terus menyalahkan Pakistan tanpa bukti jelas, sementara Pakistan menegaskan haknya untuk mempertahankan kedaulatan. The Pakistani forces did not attack Pahalgam, but the Indian forces did attack multiple locations in Pakistan. Pakistan tak tinggal diam. Mereka melawan balik dan mengklaim berhasil menembak jatuh 5 jet tempur India, termasuk 1 pesawat Rafale, klaim yang diperkuat dengan gambar puing yang beredar di media. Serangan balasan yang diluncurkan Pakistan kali ini juga menewaskan 55 tentara India dan menghancurkan pangkalan militer mereka. Operasi ini kemudian diberi nama Al-Banyan Al-Marsus atau yang artinya benteng kokoh. Media Pakistan menyebut ini sebagai respons terberat sejak 2 dekade terakhir. Mereka menegaskan, ini adalah aksi membela diri, bukan provokasi. Accordingly, Pakistan reserves the right to take all appropriate measures in its self-defense. Berbeda dengan India, Pakistan tak menyerang warga sipil, namun menyerang pangkalan militer. Target mereka adalah pangkalan udara India di Pathankot, Udhampur, dan peluncur rudal BrahMos. Dalam sebuah video yang viral, tentara India terlihat menangis. Mereka memohon kepada Dewa Rama di tengah situasi yang penuh kepanikan. Salah satu rudal yang ditargetkan oleh Pakistan adalah rudal BrahMos, yang merupakan salah satu rudal jelajah paling ditakuti India. Hasil kerjasama dengan Rusia. Tapi hari itu, semua itu jadi besi tua, karena Pakistan berhasil menjatuhkan rudal-rudal mereka. Dalam serangannya, India sempat menyerang pangkalan Nurkan di Rawalpindi, dekat Islamabad, menggunakan rudal jelajah supersonik, tapi reaksi rakyat Pakistan sungguh luar biasa. Mereka turun ke jalan, bersorak, saat Pakistan melancarkan serangan balasan. Dan saat rudal melesat ke langit, gema takbir menggema dari penjuru negeri. Allahu Akbar! Di tengah dentuman senjata, seorang tentara Pakistan merekam dirinya sambil berpesan untuk ibunya. Ibu, aku akan bertempur sampai nafas terakhir. Jika Allah takdirkan aku selamat, kita akan bertemu lagi. Aku mencintaimu, ibu. और बेहतरीन तरीके से हम लीड कर रहे हैं, मारेंगे इंशाल्लाह, बेहतरीन करके जिंदगी रही तो मिलेंगे इंशाल्लाह. Begitu pesan tentara tersebut pada ibunya sebelum memasuki medan pertempuran. Yang paling mengharukan, warga Hindu Pakistan menyatakan solidaritas. Mereka menolak agresi India dan mengatakan, Pakistan adalah rumah kami. Kami tak terima tempat ibadah dihancurkan. Namun hal mengharukan ini juga tak hanya terjadi di Pakistan. Tersebar video di media sosial. Seorang anak laki-laki Muslim berkewarganegaraan India menyatakan bahwa dirinya membela India, namun juga membela Pakistan. Anak tersebut menyatakan bahwa semua manusia berhak untuk hidup. Dirinya menambahkan bahwa tak perlu diajari untuk membela pihak mana, karena kemanusiaan adalah naluri dasar bagi manusia yang punya otak, tuturnya. Sebuah kalimat sederhana, namun menghentak hati. Dari mulut seorang anak kecil, kita diingatkan bahwa nurani,
empati, dan akal sehat adalah benteng sejati umat manusia. Dari fakta kedua belah pihak ini, menyadarkan kita bahwa konflik ini mengorbankan banyak rakyat tak bersalah. Rakyat yang tak menginginkan perang, namun suaranya tak didengar. Selain fakta barusan, hal yang juga mengejutkan adalah penggunaan drone Israel oleh India. Laporan menyebut Pakistan menembak jatuh 25 drone India. Drone ini adalah drone Harop, buatan Israel yang terbang di atas kota-kota seperti Karachi dan Lahore. India memang dikenal sebagai pembeli utama persenjataan Israel, termasuk drone Heron dan Harop. Dua negara ini memang membangun sebuah kemitraan militer yang erat sejak dulu, bahkan saat konflik Israel dan Palestina memuncak sejak 2021. Pemerintah India dan banyak masyarakatnya memberi dukungan untuk Israel. India menjadi salah satu negara yang bersikeras menyatakan dukungan dalam pembantaian umat muslim ini. Pakistan melihat ini bukan sekadar perang dua negara, tapi bentuk pola aliansi global yang mirip dengan konflik pada negara-negara muslim Timur Tengah. Hingga Mei 2025, Pakistan bersumpah akan bertahan sampai akhir, dan India pun gak mundur. Bahkan dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi mengancam akan memblokir aliran air dari India ke Pakistan. Air India tak akan mengalir keluar lagi, tuturnya. Ini jelas ancaman nyata, karena sungai seperti Indus dan Chenab adalah sumber utama air bagi rakyat Pakistan. Ketegangan ini membuat dunia internasional gelisah. PBB, China, dan negara-negara G7 menyerukan deeskalasi. Sekjen PBB Antonio Guterres juga meminta dialog segera dilakukan. Baik Pakistan atau India, keduanya sama-sama punya senjata nuklir. Dunia hanya bisa berharap agar dialog dapat dilakukan sebelum konflik meluas dan memakan lebih banyak korban dari jiwa yang tak bersalah.